8 November 2025 bertepatan dengan 18 Jumadil Awal 1440 Hijriah Haji Syarif Rahmat MA. Beliau Bapak Kiai Haji Syarif Rahmat MA mengambil tema Hubul Waton Minal Iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Semoga Bapak Ibu bisa mengikuti kajian tersebut hingga sampai selesai. Sekaligus ucapkan komplek kota kalau undang lembaga pendidik. Beliau pada pagi hari ini bersama yang kedua almarhumah Ibu Hajar Iswadi binti Iswar Jailani, yang almarhumah Ibu Hajar Iswadi binti Allahumma tahdim ajruhum wa la tahdim abadahum wa qana wa la tasnagi selamu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Selanjutnya pengurus tidak intinya mengajak berjamaah memberi berpartisipasi untuk konsumsi subuh sore ini. Karenanya bisa mendatangkan kepada Bapak Jabut sebagai kepala IKM dan Bapak Joni sebagai bendahara. Baik, itu kami sampaikan kepada beliau Bapak Kiai Haji Syarif Rahmat MA, tema Hubul Waton cinta tanah air sebagai iman, dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para guru, para sesepuh dan tokoh masyarakat, segenap pengurus DKM dan jamaah Masjid Al-Istiqomah, hadirin hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada pagi ini kita semua dipilihkan tempat yang terbaik di muka bumi, berada di rumah Allah. Harapan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan semenjak dari kediaman masing-masing sampai dan selama di tempat ini hingga kembali nanti dicatat sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sanjungkan ke haribaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan sahabatnya, juga tercurah pada kita semua selaku umatnya yang selalu berusaha dan berupaya untuk berjalan sejalan dengan sunnah-sunnahnya. Moga-moga hari kiamat nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Allahumma A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولن تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Dan orang-orang yang datang setelah mereka berkata, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan orang-orang yang telah mendahului kami dengan beriman, serta janganlah Engkau jadikan di dalam hati kami dendam dan dengki kepada orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Shadaqallahul Azim. Ayat ini didahului oleh sebuah ayat yang menceritakan tentang dua kelompok manusia, yaitu satu yang disebut dengan al-muhajirin, yakni orang-orang yang mengungsi, yang berpindah dari kota Makkah, dan yang kedua yang disebut dengan Al-Ansor sebagai pribumi yang berada di Madinah. Keindahan mereka adalah bahwa antara pendatang dan pribumi itu memiliki ikatan yang kuat, di mana pribuminya orang-orang Madinah disifati dengan yuhibbuna man hajara ilaihim, mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Berbeda dengan umumnya umat manusia, kita yang sudah lama tinggal di satu daerah, kalau ada orang baru datang biasanya kurang demen. Kalau kebetulan kita punya kontrakan, biasanya kontrakannya dimahalin sedikit, dan kalau kontrakannya disewa kemudian dibikin ruko atau warung, asal laris pasti sewanya naik. Bahkan ada juga ketika dikontrak kemudian maju warungnya, nggak boleh diperpanjang. Ada yang begitu. Nah, orang-orang Madinah ini nggak ada rasa itu. Padahal yang datang dari Makkah, mereka tidak bawa apa-apa. Kita kan kadang-kadang bisa senang menerima orang karena yang datang bawa sesuatu. Umpamanya ada orang Palembang datang ke Ciputat Timur, kita sambut dengan senyuman, itu karena orang Palembang datang bawa. Orang dari Brebes kita sambut dengan senyuman, dia silakan masuk Mbak, karena dia bawa. Nah kayak gitu tuh. Atau yang datang itu orang yang punya jabatan penting, atau orang yang kira-kira keberadaannya di kampung kita itu memberikan manfaat duniawiyah. Misalnya Masjid Istiqomah sedang membangun kamar mandi atau tempat wudhu
Datang seorang pejabat pindah mau tinggal di sini, kita akan semangat menerimanya karena bayangannya apa? Beres di kamar mandi ini. Nah, hamba-hamba Allah, ini orang-orang yang rombongan dari Mekah itu nggak kayak gitu. Mereka datang sebagai orang yang dalam tanda petik terusir. Rumah ditinggal, harta ditinggal, sebagian bini laki ditinggal, baju sekedar yang nempel di baju dan sebagian yang kuat di bawah, gak punya apa-apa. Jadi benar-benar orang-orang yang secara materi dunia berada di puncak kebelangsakan. Apa yang diharapin? Tapi anehnya orang Madinah yuhibbuna man hajaru ilaihim. Mereka menerima dengan penuh rasa cinta, disambut dengan gembira. Yang datang bajunya sudah lusuh, bang ada baju yang bersih nih, lepasnya ono. Masya Allah. Mereka yang datang kehausan sudah disiapkan air minum. Yang tadinya punya bayangan akan kelaparan ternyata malah kekenyangan. Mereka yang punya rumah dua dipersilahkan satu diberikan kepada saudaranya yang dari Mekah tanpa perjanjian bayar akhir bulan. Bahkan ada yang punya bini dua diserahkan kepada saudaranya yang dari Mekah. Cuman saya sendiri kagak tahu rasanya kayak apa bini begituin ya. Tapi itu yang terjadi. Apa sih sebenarnya yang membuat orang Madinah begitu cinta kepada orang Makkah? Satu ikatannya, sama iman, kesamaan iman. Yang itu kita sekarang ini mungkin gagal menyatukan rasa cinta dengan sesama orang yang jelas tertulis di KTP sama Islamnya. Gagal kita. Tapi Rasulullah SAW dan para sahabatnya begitu hebatnya telah berhasil menciptakan kasih sayang di antara mereka. Ruhama bainahu. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, inilah yang kemudian dipungkas dalam firman Allah, wa may yuqashuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Sebelumnya satu, yuhibbuna man hajaru ilaihim, orang yang pribuminya cinta kepada yang datang. Sebaliknya yang satu lagi apa? Wala yajiduna fi anfusim hajatan mimma utu, gak pengen banget ngambil punya orang lain. Saudaranya punya apa gak pengen. Tapi sebaliknya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, dia punya sesuatu tapi lebih semangat diberikan kepada saudaranya yang datang walaupun dia sendiri dalam keadaan butuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Lalu Allah pungkas, wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa orang yang dijaga, terpelihara dari kikir dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung, berbahagia, sudah langsung dapat SK, kalian muflihun. Indah banget. Nah, datanglah hari di mana Rasulullah SAW dipanggil pulang oleh Allah setelah menyelesaikan tugasnya. Mulai muncul masalah. Setelah negara Madinah selesai dibentuk, muncul masalah. Apa masalahnya? Mereka berbeda pendapat tentang siapa yang menggantikan kedudukan Rasulullah memimpin umat. Kaum Ansor merasa bahwa selama ini telah memberikan pertolongan dan bantuan, menyelamatkan kaum muslimin dari kehancuran, merasa berhak.
Yang paling berhak jadi pemimpin itu mestinya dari golongan kita. Lalu mereka mengajukan Sa'ad bin Ubadah sebagai capresnya. Muhajirin mendengar bahwa ada kerumunan orang sudah membentuk tim sukses. Akhirnya mereka juga mengajukan calon. Akhirnya apa? Terjadi ketegangan dan keregangan sampai ada yang mengatakan minna amir wa minkum amir. Kalau begitu caranya sudah, kami satu pemimpin, kamu juga satu pemimpin. Sampai seperti itu. Namun alhamdulillah, karena mereka seperti apapun punya keinginan dan punya ambisi, ada yang bisa menghentikan ambisinya. Apa? Sabda Nabi. Dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Nabi pernah mengatakan, Al-a'immah min Quraisy. Para imam itu dari Quraisy. Akhirnya kaum Ansor menurunkan keinginannya, dan pada akhirnya kaum muslimin sepakat mengangkat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beres sauyunan lagi. Belakangan muncul masalah baru dalam kasus peristiwa terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan terbunuh, ada gerakan massa dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang meminta supaya si pembunuhnya cepat dieksekusi. Langsung dijadikan tersangka dan jatuhkan vonis seberat-beratnya karena ini sudah bikin kegaduhan dan merusak negara. Kepala negara dibunuh. Sementara Ali bin Abi Thalib yang dipercaya menjadi khalifah yang baru tidak segera melaksanakan. Apa yang dikatakan Muawiyah itu sesuai dengan ayat Al-Quran. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Diwajibkan atas kamu untuk qisas dalam kasus pembunuhan. Jelas ayatnya. Ketahuan siapa pembunuhnya dan tahu siapa korbannya. Ini presiden lagi korbannya. Apakah Ali bin Abi Thalib tidak tahu hukumnya? Apakah Ali tidak tahu siapa pelaku pembunuhnya? Ali bin Abi Thalib sangat tahu siapa pelaku pembunuhnya. Kenapa? Karena satu keterangan menyebutkan bahwa putra beliau Hasan dan Husain ikut ngeronda malam itu di kediaman Utsman bin Affan, Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tahu siapa pelakunya, siapa saja yang masuk ke dalam rumah tahu, tukang jagalnya siapa tahu. Apakah Ali tidak tahu dasar hukumnya atau tidak hafal Quran? Salah sangka kita. Ali sangat tahu apa hukumannya untuk orang yang membunuh, tahu ayatnya, tahu dalilnya. Lantas kenapa Ali tidak melaksanakan hukuman? Saya katakan tadi, yang dikatakan oleh Muawiyah CS itu benar, dalilnya jelas. Tapi yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib yang tidak langsung mengeksekusi bukan tidak punya argumen. Jelas dalilnya, tapi ada pertimbangan tersendiri sebagai seorang mujtahid, sebagai seorang khalifah, sebagai seorang yang merupakan khulafaur rasyidin, dia punya pertimbangan. Apa pertimbangannya? Ini yang membunuh Utsman memang ketahuan si Anu dan si Anu, tahu benar. Rombongan yang datang juga yang yel teriak-teriak juga tahu. Tapi mereka memang berangkat dari sebuah kekuatan politik yang sangat besar. Sebagian, hampir separuh umat saat itu yang memihak kepada kelompoknya. Betapa tidak? Karena mereka sejak awal sudah kecewa dengan pemerintahan Utsman bin Affan. Sudah berapa kali demo, protes, ada yang merasa kecewa, puncaknya khalifah harus dibunuh. Jadi kalau Ali tidak melaksanakan perintah untuk membunuh si pelakunya, pertimbangannya apa? Kalau si pelakunya dibunuh, maka akan terjadi perang saudara besar-besaran, banjir darah umat Islam, dan hancur negara Islam waktu itu. Kalau begitu, yang dilakukan oleh Ali benar atau salah? Kira-kira ibu-ibu, keputusan Ali menunda eksekusi itu benar apa salah?
Lalu demonya Muawiyah yang menuntut supaya sang pembunuh segera dieksekusi, benar apa salah? Ini dia. Setelah itu memang umat Islam terpecah menjadi beberapa kelompok. Dan karena sejarah yang panjang kekecewaan mereka, akhirnya pada masa pemerintahan Bani Umayyah pernah dibuat semacam kepres bahwa para khotib Jumat diperintahkan mengutuk Ali bin Abi Thalib di khutbah-khutbah Jumat. Diperintahkan para khotib untuk mengucapkan Allahumma la'an Abu Turab, ya Allah kutuklah Abu Turab, bapak tanah, yaitu Ali bin Abi Thalib. Kenapa Ali disebut dengan Abu Turab? Ceritanya Ali pernah sedikit agak jengkel sama bininya. Biasa namanya laki bini makan begitu ya. Ada bentroknya dikit-dikit mah gitu. Kayak kita kan sampai berantem pisan kita mah. Ali dengan istrinya Fatimah Zahra ada sesuatu salah paham dikit. Akhirnya Ali berangkat tidur di masjid. Dan pipinya nempel di tanah karena masjidnya nggak ada karpetnya. Dulu kan tanah. Maka dia dipanggil dengan Abu Turab, bapak tanah. Rasul datang dipanggil Kum Abu Turab, bangunlah wahai bapak tanah. Jadi itu hukum tidur di masjid itu boleh itu. Jangan dibunuh. Udah jangan dipanjang-panjangin ya. Lalu apa? Ketika ada khotib amar sya'dan, kemudian disampaikan kepada khotib, salah seorang khotib, ma mana'aka an tasubba Abu Turab, apa yang menghalangi kamu tidak mau mencegah melaknat Abu Turab? Dia ceritakan bahwa panggilan Abu Turab adalah panggilan yang paling dicintai oleh Ali. Dia nggak senang disebut dengan Maulana, dengan Tuan, dengan Al-Anu, Al-Anu. Nggak. Ali justru menantu Rasul lebih senang dipanggil bapak tanah. Bukan yang mulia, yang terhormat, Syekhuna, Maulana, Al-Mukarram, Beng, nggak ada. Beliau orang yang hebat, tapi tidak mau menggunakan gelar-gelar kebesaran. Lain nama kita, pakai gelar kebesaran supaya dihargai orang. Emang kagak ada harganya pisan kita kan. Hamba Allah datanglah di sini mencaci Ali bin Abi Thalib, di sini caci Abu Bakar, Umar dan Utsman. Wah, khutbah Jumat itu isinya caci maki, saling bully satu dengan yang lain. Tampillah Umar bin Abdul Aziz, dikumpulkan para khotib dan penceramah. Saya perintahkan mulai hari ini, stop caci maki, tidak ada saling menghina satu dengan yang lain. Kamu jangan menghina Abu Bakar, Umar dan Utsman. Kamu tidak boleh menghina Ali bin Abi Thalib. Tidak boleh. Terus ganti di dalam khutbah Jumatmu, ganti dalam ceramahmu. Wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyatis sahabati ajma'in. Doakan Abu Bakar, doakan Umar, doakan Utsman, doakan Ali dan semua sahabat Nabi. Mengapa? Mereka adalah orang-orang pejuang-pejuang yang kita tidak kelas dengan mereka. Tidak pantas generasi baru menghina generasi terdahulu. Mereka adalah pejuang dan mereka adalah pahlawan semuanya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah kemudian mengeluarkan statement yang tegas. Ini kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dia mengatakan al-kaffu amma syajara bainas sahabati, menahan diri dari apa yang terjadi konflik para sahabat Nabi. Wattafaqu ahlus sunnati ala wujubil kaffi amma syajara bainahum. Ahlus sunnah wal jamaah sepakat atas wajibnya menahan diri, tidak berbicara tentang konflik di antara para sahabat Nabi. Wal imsaki amma sawihim,
dan menahan diri tidak mengatakan keburukan mereka, wa idhari fadhailihim wa mahasinihim, dan wajib kata Ahlus Sunnah wal Jamaah kita semua menampakkan, membicarakan, menampilkan keutamaan dan kebaikan mereka, wa taslimi amrihim ila Allah azza wa jalla, dan membiarkan menyerahkan urusannya kepada Allah subhanahu azza wa jalla, ala ma kana wa jalla min ikhtilafin ala Ali wa Talha wa Zubair wa Aisyah wa Muawiyah ridwanullah alim ala ma qaddamna bayana wa ata kulli dhi fadlin fadlahu kama qala azza wa jalla walladzina ja'u ba'dihim. Kita menyerahkan urusan mereka, soal konflik mereka kepada Allah, juga konflik antara Ali, Thalha, Zubair, Aisyah, Muawiyah ridwanullah alaihim. Jangan membicarakan. Ini sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti ada yang mengatakan begini dalam baitnya, wa majara bainas sahabi naskutu anhu wa ajral ijtihadi nusbitu. Apa yang terjadi di kalangan sahabat-sahabat Nabi, tutup mulut kita, diamlah kita. Tetapkan saja bahwa mereka semuanya berijtihad mendapatkan pahala. Jadi peperangan antara kelompok Ali dan Muawiyah itu kedua-duanya ada dasarnya, ada alasannya. Kenapa Muawiyah memerangi Ali? Karena dia berijtihad, ingin supaya negeri itu, ingin supaya umat Islam itu tegak hukumnya. Itu juga hubul waton, cinta tanah air, dasarnya cinta tanah air. Pun Ali bin Abi Thalib tidak menegakkan hukum langsung pada pelaku pembunuhan, itu juga supaya tidak terjadi konflik horizontal antar penduduk. Itu juga hubul waton minal iman. Dua-duanya hubul waton, jangan berkelahi. Mereka semuanya adalah para pahlawan. Ambil pelajaran. Ini sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ini diambil oleh bangsa Indonesia akan indah. Mereka yang pernah terlibat dalam perjuangan, mereka adalah orang-orang hebat. Mohon maaf, kita pernah mendengar namanya Tan Malaka. Dia adalah Bapak Republik Indonesia. Kita kenal Bung Karno, dia proklamator bersama Bung Hatta. Kita kenal Pak Harto, Bapak Pembangunan Nasional. Kita kenal Gus Dur, kita kenal Guru Bangsa, kita kenal Megawati, kita kenal SBY, kita kenal Jokowi, semua kita kenal. Dan para pahlawan seperti Jenderal Sudirman, Teuku Umar, Cut Nyak dan lain sebagainya. Itu orang-orang pendahulu kita yang pernah berada di tataran qoblal fathi, istilah Quran itu. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidak sama orang yang telah menginfakkan hartanya berjuang di jalan Allah sebelum kemerdekaan dengan kalian yang baru saja kemarin bergabung sebagai pejuang. Jadi, tapi di antara mereka juga pernah terjadi fiksi, bukan masalah politik. Tan Malaka pernah terjadi konflik pemikiran dengan Bung Karno. Pak Harto pernah berbeda pendapat dengan Bung Karno. Yang ini pernah terjadi konflik dengan ini. Kartosuwiryo pernah terjadi konflik dengan Bung Karno dan lain sebagainya. Tapi ingat, apa yang terjadi pada mereka bukan urusan kita. Ambil pelajaran Ahlus Sunnah. Ini cara berpikir Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan apa yang terjadi pada mereka kau basahi mulutmu, kau peras otakmu untuk menafsirkan dan untuk menghakimi siapa yang benar di antara mereka. Sebab kita tidak berada di sana waktu terjadi. Tapi yakini semua yang terjadi pada mereka itu pasti berangkat dari keinginannya menyelamatkan negeri ini dari kehancuran. Jelas sama jelas? Apa yang kita lakukan? Bagi kita mereka semua adalah pahlawan. Bagi kita mereka semua adalah pejuang. Maka jangan basahi mulutmu untuk menyerang salah satu di antara mereka. Saya tidak membela siapa-siapa, tetapi kita ingin akhiri semua konflik kita. Sampai kapan? Stop, tidak usah bicara orde lama lagi. Sudah selesai dengan segala tugasnya. Stop, jangan bicara orde baru, sudah tuntas.
Mari kita bicara ke depan, ambil pelajaran dari Quran. Tugas kita apa? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Para sahabat Nabi sudah selesai dengan tugasnya. Generasi setelahnya, yaitu sahabat kecil di bawahnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, diperintah oleh Allah, berdoalah kalian untuk mereka semua. Apa doanya? Ya Allah, ampunilah kami dan orang-orang sebelum kami yang telah mendahului dengan iman. Artinya apa? Ada isyarat sehebat-hebatnya sahabat Nabi ada melakukan kesalahan. Kalau ada di antara para pendahulumu yang melakukan kesalahan, sumbangkanlah mulutmu untuk memintakan ampun bagi mereka. Jangan tambah kotor mulutmu dengan caci maki terhadap mereka, berdebat tentang mereka, bukan urusanmu. Sebesar-besar pengorbananmu hari ini setelah merdeka, setelah Futuh Makkah, tidak senilai dengan mereka yang telah berkorban sebelum terbukanya kota suci Mekah. Seperti itulah di Indonesia. Sehebat-hebatnya kita, gak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Jangan caci maki mereka. Salah mereka, kita yang mintakan ampun. Konflik mereka bukan urusan kita. Oleh karena itu, kita harus segera mengakhiri permusuhan yang cukup panjang. Saya mun sewu sering menangisi para pejuang kita. Kok tega ya anak-anak bangsa yang tidak pernah ikut berjuang, beraninya diskusi mencaci maki. Ini kan ini. Siapa kamu? Ada orang yang kekeh mengatakan Bung Karno terlibat PKI, yang ini mengatakan Soeharto lah yang dalangnya PKI. Apa urusanmu? Apa pengetahuanmu? Yang aku tahu mereka dua-duanya pernah berjuang. Saatnya sekarang sauyunan deui, ngahiji deui, bersatu lagi untuk ke depan. Mereka punya jasa, pasti kita hargai dan kita syukuri. Mereka punya dosa, apa sumbanganmu untuk mereka? Tanpa perjuangan mereka, kita mungkin tidak bisa pengajian seperti ini. Tanpa perjuangan mereka, kita tidak bisa menjadi pemain politik tingkat nasional. Tanpa perjuangan mereka, kita mungkin sekarang masih belum jadi siapa-siapa. Maka kira-kira ibu-ibu, mohon maaf, pengen nggak para tokoh pejuang kita semuanya nanti bareng masuk surga? Pengen nggak? Ayo kita sumbang sekarang dengan doa pada mereka. Bagi saya, Tan Malaka adalah pejuang. Bagi saya, Kartosuryo adalah pejuang. Bagi saya, Sudirman adalah pejuang. Bagi saya, Bung Karno pejuang. Bagi saya, Pak Harto juga pahlawan. Mereka semuanya pahlawan. Dan tidak ada ruginya kalau kita menganggap mereka orang-orang yang berjuang untuk kita semuanya, daripada membasahi bibir kita untuk caci maki dan kemudian bertengkar terus berkepanjangan tidak ada akhirnya. Kapan kita mulai membangun bersama? Kapan kita duduk bersama? Dan kapan kita senyum bersama? Yuk kita doakan bareng-bareng, baca ya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya kira itu sambutan saya pagi ini, gak usah panjang-panjang. Dan kesimpulannya mah, kita jangan terlalu bercumbu dengan masa lalu, gak akan maju. Jangan terus bercanda dengan luka lama, akan celaka kita. Panjang kembali wajah mereka di hati kita. Tapi sekolah-sekolah kita hari ini
Tidak ada lagi gambar pahlawannya. Zaman kita muda dulu di SD ya, SR, di depan tuh mesti ada gambar pahlawan berjejer. Sekarang nggak ada lagi. Sudah begitu anak-anak diajari Doraemon, nggak ada lagi. Nah, kalau mereka lupa dengan sejarah, bangsa yang lupa sejarah akan kehilangan arah. Bangsa yang tidak ingat pejuang satu saat akan terbuang. Hamba Allah yang dimuliakan, moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan rasa kasih sayang di antara kita semua, mempersatukan kita dalam kebaikan dan kebajikan, dan dengan ringan hati terus memohonkan ampunan bagi orang-orang yang telah berjasa membawa kita dalam kemerdekaan, sehingga kita bisa hidup dalam keadaan normal dan kita bisa beribadah seperti sekarang ini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Insya Allah panjang umur, sehat badan. Kita bertemu di lain kesempatan. Ada yang lupa pertanyaan saya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu sabakuna bil iman, mendahului kita dengan iman. Saya tanya sekarang, Tan Malaka Muslim bukan? Ada yang tahu Tan Malaka agamanya apa? Islam. Bacaan Qur'annya bagus, adanya bagus. Kartosuryo Islam bukan? Terus Bung Karno Islam bukan? Pak Harto Islam bukan? Semua kita doakan, gak ada urusan. Mau mereka berantem, mereka berkelahi, itu cerita yang hanya boleh biarkan sampai di mereka. Kalau kesini jadi cerita bahan pelajaran, bukan bahan melibatkan diri. Jangan menggabungkan diri dengan apa yang pernah terjadi di antara mereka. Wis, pokoknya ridho saja mereka. Semoga mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dan mohon maaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وارحمنا لو كنا من الخاسرين ربنا أوسعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت